Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ru'ya juz'an min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumis sa'ah. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman subscriber apa subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjibak mengenai tabir mimpi karena permintaan sebagian teman-teman yang ingin mengetahui tentang arti sebuah mimpi atau tentang arti berbagai mimpi yang sering kita alami. Sebenarnya saya agak grogi nih teman-teman. Masalahnya di luar sana banyak orang-orang yang alim-alim, banyak orang yang pintar-pintar dan berkelas, sedangkan saya tidak punya kelas. Saya hanya seorang thaibul ilmi, seorang santri yang jesok, seorang santri dari kampung. Tapi baiklah, pada saat kali ini saya akan mencoba memberanikan diri untuk membahas tentang tabir mimpi tersebut. Yang pertama yang menjadi pertanyaan, apakah mimpi itu ada artinya? Yang jelas mimpi itu ada artinya. Dan apakah mimpi itu dapat dibenarkan artinya? Jawabnya adalah benar, bahwa mimpi itu benar keberadaannya. Dan apakah mentakbir, menyimak takbir mimpi itu boleh? Jawabnya adalah boleh. Mimpi itu benar adanya karena Kanjeng Nabi Muhammad pun menerima wahyu ada yang melalui mimpi. Dan juga Nabi Yusuf pun pernah mentakbir mimpi. Ketika beliau di penjara, beliau juga pernah mentakbir mimpi kedua temannya yang di penjara, dan juga pernah menakbir mimpi seorang raja yang memenjarakannya karena kasusnya dengan Siti Zulaikha, di mana beliau pernah dituduh memperkosa Siti Zulaikha. Bisa teman-teman lihat dalam surat Yusuf bahwa ada dua teman Nabi Yusuf yang bermimpi ketika di penjara. Saya bacakan surat Yusufnya. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamran wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Salah satu dari dua temannya itu ada yang bermimpi bahwa dia memeras anggur, sedangkan yang lainnya bermimpi bahwa dia membawa roti.
di atas kepalanya, kemudian dimakan oleh burung. Nabi tawilihi, ceritakanlah dengan jelas arti daripada mimpi tersebut, maka aku akan melihat engkau sebagai orang yang muhsinin. Mimpi itu diartikan oleh Nabi Yusuf, salah satu temannya yang memeras anggur itu, bahwa dia akan bebas dari hukuman penjaranya dan dia akan menjadi pelayan rajanya atau juragannya. Sedangkan yang satunya lagi, ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa amal akharu fayuslabu ta'kulu tayru bir rasihi. Sedangkan yang satunya lagi yang bermimpi dia membawa roti di atas kepalanya kemudian dimakan oleh burung, dia akan dihukum hukuman salib, fayuslabu ta'kulu tayru bir rasihi. Kemudian seorang raja itu pun meminta kepada Nabi Yusuf untuk menjibak tabir mimpinya. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un hijabun wa sab'a sunbulatin khudrin wa ukhra yabisatin. Nah, ini satu bukti bahwa Nabi Yusuf pun telah melakukan menyibak tabir mimpi atau membacakan, menjelaskan tentang arti mimpi. Nah, kemudian bagaimana proses terjadinya sebuah mimpi? Di sini dalam Kitab Biratun Nasihin halaman 145 bahwa ruh itu ada 3 macam. Waruhu salah satu adrubin. Awaluha sultaniyatun. Yang pertama disebut ruh sultaniyah, ruh bangsa kekuasaan. Yang kedua ruh ruhaniyatun, ruh sebangsa ruhani. Wasalisu jismaniyatun, disebut ruh sebangsa jisim. Famaudi'u sultani al-fuadu, tempatnya ruh sultan itu bertempat di hati, yakni al-qalba. Wa maudi'ur ruhaniyati al-kabidu, tempatnya ruh ruhani itu ada di dalam dada, yakni as-sadru. Wa maudi'ul jismaniyati bainal lahmi waddahmi, waddami, sedangkan ruh jismani itu bertempat di antara daging dan darah. Wa bainal azmi wal aruki, dan di antaranya tulang dan otot. Fa in qila idza namal abdu kharaja ruhu amla, bila dikatakan apabila seorang hamba itu sedang tidur, apakah ruhnya itu bisa keluar atau tidak? Fa in qala qailun kharaja faqad akhta'a, maka apabila ada seseorang yang mengatakan bahwa ruhnya orang yang sedang tidur itu bisa keluar, itu dia salah. Wa in qala lam yahrus faqad akhta'a, dan apabila dikatakan bahwa
ruhnya orang yang sedang tidur itu tidak keluar, itu pun juga salah. Wa jawabu idza namal abdu kharaja ruhu al jismaniyyu ma'al aqli. Jawabannya adalah ketika seorang sedang tidur, maka keluarlah ruhnya yang disebut ruh jismani ma'al aqli, keluar bersama akalnya. Wa masa bainas sama'i wal ardi, dan ruh jismani itu berjalan-jalan di antara langit dan bumi. Fa in kana aqlu ma'ahu ra'a ma ra'a fi manami. Apabila akal itu keluar bersama ruh jismaninya, maka dia akan ingat apa yang dia mimpikan. Wa illam yakun al aqlu ma'ahu ro'a ma ro'a walakin la yafhamu. Apabila akal itu tidak keluar bersama ruh jismaninya, maka dia hanya dapat mengingat mimpinya, namun dia pun tidak dapat memahami arti daripada mimpi yang ia mimpikan. Jadi proses terjadinya mimpi itu adalah keluarnya ruh jismani beserta akalnya. Kalau memang ruh jismani itu keluar bersama akalnya, maka dia akan dapat mengingat apa dia mimpikan, dan dia pun akan memahami arti daripada mimpinya. Sedangkan apabila akal ruh jismani itu keluar tidak bersama akalnya, maka dia hanya dapat mengingat mimpinya, namun dia tidak mengerti arti daripada mimpinya. Biasanya kalau mimpinya seseorang itu ada artinya, setelah mimpi dia akan selalu ingat apa yang dia impikan. Sedangkan kalau mimpi itu tidak ada artinya, biasanya setelah mimpi itu dia tidak lagi mengingat apa yang dia impikan. Teman-teman yang dirahmati Allah, mimpi itu ada yang baik dan juga ada yang buruk. Artinya ada mimpi yang berarti baik, yang menggembirakan dirinya. Ada juga mimpi yang buruk. Ini mimpi yang mempunyai arti yang tidak disenangi olehnya. Nah, mimpi itu ada yang ada artinya, ada yang tidak artinya. Kalau mimpi yang ada artinya itu ada waktunya. Di antaranya mimpi yang dapat ditakbir atau diartikan, itu mimpi itu dari mulai 11:30 malam sampai 11:30 siang. Jadi mimpi itu bisa ditakbir. Nah, di sini wa'lam anna asdaqu awqati ru'ya awakhirul lail. Mimpi yang paling benar itu waktunya yaitu pada penghujung malam.
wa waktu qailah bin nahar, ini waktunya tidur qailulah pada waktu siang menjelang waktu zuhur. Sedangkan zamannya wa asdaqu zaman waktu idrokis samrati wa baiha. Mimpi yang paling benar dari segi zamannya itu waktu memanennya buah-buahan, atau waktu panennya, musim panennya buah-buahan, dan waktu menjualnya buah-buahan. Wa aqruya zamanus sita wa majiil mator. Sedangkan mimpi yang lebih lemah untuk diambil artinya itu waktu musim hujan, wa majiil mator, waktu musim turunnya hujan. Di sini saya akan mencoba untuk menghibah tabir mimpi yang baik-baiknya saja atau yang menggembirakan saja. Karena apabila menyibak tabir mimpi yang buruk, mungkin itu dapat meresahkan seseorang, terlebih bila seorang itu bermimpi tentang mimpi yang menakutkan. Satu misal mimpi sesuatu yang artinya misalnya dia akan segera mati, itu kan membuat dirinya membuat dirinya itu gelisah. Karena akan mati mungkin dia tidak enak tidur, tidak enak makan, tidak enak minum dan sebagainya. Maka di sini saya akan melibat tabir yang baik-baiknya saja. Lalu bagaimana kita mensikapi takbir mimpi yang baik dan takbir mimpi yang buruk? Takbir mimpi yang baik itu mimpi yang dapat menggembirakan seseorang dari impiannya, dan takbir buruk adalah mimpi yang dapat mengecewakan seseorang yang mimpi itu. Di sini saya mengambil referensi dari Hamisi Khazinatul Asor, karangan Al-Allamah Samsuddin Muhammad bin Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Fa idza ra'a fi manamihi ma yuhibbu falyahmadillah 'alaiha wal yuhaddits biha. Apabila dia mimpi yang menyenangkan di dalam tidurnya, maka hendaklah dia memuji kepada Allah dan menceritakannya kepada orang lain, asal jangan menceritakannya kepada orang yang tidak penting menurutnya. Wa idza ra'a ma yakrahu falyattafilu aw yamsuk aw yamkus salasan. Apabila dia bermimpi buruk, maka yang ia lakukan adalah dia menengok ke arah kiri, bisa dengan cara meniup 3 kali ke arah kiri atau meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Salasan an yasarihi, meludah 3 kali ke arah sebelah kiri. Wal yata'awwadz billahi minasyaitani wa min syarriha. Dan dia
meminta perlindungan kepada Allah dan dari bahayanya sesuatu mimpi buruk tersebut. Jadi mengucapkan a'udzubillahi minasyaiton, a'udzubillahi minasyaitonir wa min syarriha. Jadi dia berudah 3 kali ke arah kiri, begitu sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir wa min syarriha. Menyebut lagi ke arah kiri sambil meludah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir wa min syarriha. Itu bisa dilakukan 3 kali. Wala yadhkuruha li ahadin, dan ketika ia bermimpi buruk maka dia tidak perlu menceritakan kepada orang lain karena akan membuat dirinya semakin terpuruk. Apalagi ketika orang lain menakut-nakuti dirinya dari mimpi buruk tersebut. Apabila setelah bermimpi buruk melakukan hal-hal yang sudah saya sampaikan tersebut, itu dengan cara menengok ke arah kiri, sebelah kiri sambil meludah dan mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir wa min syarriha, fa innaha la tadurru, maka mimpi buruk itu tidak akan membahayakannya. Wal yatahawal an jandihi alladzi kana alaihi, dan dia bergeser, berpindah dari tempat asal tidurnya. Lebih baiknya lagi wal yakum fal yusalli, dia bangun dari tidurnya kemudian dia melakukan sholat. Fa iza fazi'a aw wajada wahsatan, apabila dia merasakan gelisah atau merasakan ada kekhawatiran, falyaqul, maka dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamajatis syayatini wa ayyahdurun. Jadi saya ulangi lagi biar lebih jelas. Setelah mimpi buruk, dia melakukan hal-hal yang sudah saya sebutkan, yaitu meludah ke arah sebelah kiri sebanyak 3 kali sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir wa min syarriha. Kemudian lebih baiknya lagi bila ditambah dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamajatis syayatini wa ayyahdurun, kalau memang dia merasakan gelisah dari mimpi buruk yang dia alami. Dan lebih baik lagi kalau dia mau melakukan sholat setelah ia bermimpi buruk. Nah, itulah keterangan-keterangan yang dapat saya sampaikan untuk mengantisipasi bila kita mengalami mimpi buruk. Jadi kalau kita bermimpi baik, bermimpi yang mempunyai arti yang dapat menggembirakan, maka hendaknya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita bermimpi buruk, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan dan dari mimpi buruknya. Teman-teman subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Saya di sini mencoba menyimak tabir mimpi itu karena permintaan sebagian teman-teman yang ingin mengetahui tentang arti-arti daripada mimpi. Kalau saya bahas secara detail dan keseluruhan, mungkin ini memerlukan waktu yang panjang dan tidak cukup hanya satu kali sesi saja, akan beberapa sesi. Di sini saya hanya menjelaskan dan memaparkan tentang arti-arti mimpi yang sudah ditakbir oleh para ulama. Karena seorang yang mentakbir artinya mengartikan mimpi itu harus seorang alim ulama. Sedangkan saya bukan alim ulama. Kalau kata orang Sunda mah alim ulama. Saya hanya seorang santri yang doib, yang sangat bodoh. Karena seorang pentakbir itu ada kriterianya. Di antaranya kriterianya yang saya bacakan, ayyakuna mu'abbiru aliman bi kitabillahi ta'ala. Seorang pentakbir mimpi itu harus orang yang alim, mengetahui tentang seluk-beluknya Al-Quran. Ya, dari mulai dia menguasai gramatika bahasa Arabnya, dia menguasai tentang nasah mansuhnya, juga menguasai tentang asbabun nuzulnya, sebab-sebab turun ayatnya. Kemudian yang kedua, hafizun li hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menguasai hafalan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Yang ketiga, khabirun bilisanil arabi. Nah, ini menguasai bahasa Arab, wastiqaqil alfazi, dan menguasai mengenai asal-asalnya lafaz, atau menguasai asal muasalnya lafaz-lafaz bahasa Arab. Arifan bihayatillahi, ini mengetahui, memahami mengenai tingkah-tingkahnya manusia. Dhabiton li usuli ta'biri, juga ini menguasai tentang asal-asalnya, dasar-dasarnya arti daripada mimpi. Karena mimpi itu dapat diartikan dengan berbagai dasar. Ada kalanya mimpi itu diartikan berdasarkan Al-Quran, ada kalanya mimpi itu diartikan berdasarkan hadis, ada kalanya mimpi itu diartikan dari gambaran yang dialami oleh seorang yang mimpi, ada kalanya mimpi itu diartikan dari arti zahirnya suatu nama, ada kalanya mimpi juga diartikan dari pengertian suatu nama. Afifan nafsi, ini seorang pentakbir mimpi yang keenam harus afifan nafsi. Nah, ini harus terjaga nafsunya. Tahirul akhlaki, yang ketujuh harus suci, bersih. Budi pekertinya memiliki akhlakul karimah, budi pekerti yang mulia. Yang ketujuh, shadiqul wa'di, seorang pentakbir mimpi harus benar, jujur ucapannya atau perkataannya.
liwafiqahullahu lima fihi minas shawab, agar dapat mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebenaran. Wa yahdihi lima'rifati ma'arifi ulil albabi, dan dia mendapatkan petunjuk untuk mengetahui pengetahuan-pengetahuan orang yang mempunyai akal yang sempurna. Fa inna ru'ya qad tu'tabaru bi ikhtilafi ahwalil azminah. Mimpi itu dapat diartikan, mimpi itu akan mempunyai arti yang berbeda-beda karena waktu yang berbeda-beda pula. Wa taratan tu'abbaru min kitabillahi, kadang-kadang mimpi itu dapat diartikan menggunakan kitab Allah, Al-Quran. Wa taratan tu'abbaru min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang mimpi itu dapat diartikan menggunakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taratan tu'abbaru minal masalis sahiri, dari gambaran yang dialami oleh dirinya orang yang mimpi. Wa rubbama sulifat anir rawi ila nadhiri, dan terkadang mimpi itu dikembalikan kepada orang yang bermimpi dengan melihat bandingannya. Au samihi, atau namanya. Waqtu awalu ar-ru'ya maratan min labdil ismi, terkadang mimpi itu dapat diatur pengertiannya dari lapan sebuah nama. Wa maratan min ma'nahu, dan terkadang bisa diartikan dari arti nama lapan tersebut. Wa maratan min bidihi, dan terkadang diartikan dari kebalikannya. Seandainya dia bermimpi menangis karena sedih, padahal artinya itu kebalikannya. Dia akan mendapatkan kegembiraan di dalam hidupnya. Nah itu yang dimaksud dengan maratan bidihi. Wa maratan min istiqoqihi, dan kadang-kadang mengambil arti dari asalnya suatu nama. Biziyadati wa maratan binuqsani, terkadang dengan menambah dan terkadang dengan mengurangi. Ini saya sebutkan contoh-contohnya sebagiannya saja. Mimpi yang diartikan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Wa amma tawilu minal Qur'ani faqal bidi. Mimpi yang diartikan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran seperti telur. Yang dimaksud adalah orang yang mimpi menemukan telur atau melihat telur. Yu'abaru anhu bin nisa'i, maka itu digambarkan atau diartikan telur itu dengan perempuan. Ya kemungkinan saja kalau orang yang masih lajang, orang yang masih jomblo, kalau bermimpi menemukan telur, ada mimpi melihat telur, nah dia akan segera menemukan jodohnya, kemungkinan seperti itu takdirnya. Nah ini berdasarkan ayat Al-Quran. Kalau melihat telur itu atau menemukan telur itu, dia itu digambarkan dengan perempuan. Ini ka'annahunna baydum maknun, seakan-akan wanita-wanita itu bagaikan telur yang terpendam. Nah ini, jadi bila melihat atau menemukan telur itu diartikan seorang perempuan dengan menggunakan tabir ayat Al-Quran ka'annahunna baydum maknun.
Wa kal hijarati yu'abbaru anha bil qaswati. Seandainya bermimpi menemukan batu atau melihat batu, nah ini dapat diartikan, digambarkan bil qaswah, dengan kerasnya hati. Jadi orang yang bermimpi menemukan batu itu hatinya keras. Ini juga diartikan dengan ayat Al-Quran liqouli ta'ala tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Kemudian mengeras hati kamu sekalian setelah jelasnya mukjizat, ay min ba'di zuhuril mukjizati fahiya kal hijarah, maka kerasnya hati itu digambarkan bagaikan batu, seperti kerasnya batu, au asaddu qasratu, bahkan lebih keras daripada batu. Wa kallahmi at-tariyyi yu'abbaru anha bil ghibati. Kalau dia bermimpi misalnya memakan daging yang masih segar, daging yang baru, daging yang masih segar, itu dapat diartikan bil ghibati, bahwa dia suka mengumpat orang lain. Karena orang yang mengumpat itu seakan-akan dia memakan daging saudaranya sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di qouli ta'ala ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah akan rela salah satu dari kamu sekalian memakan daging saudaranya sendiri dalam keadaan mati? Fakarihtumu, padahal kamu sekalian tidak menyenangi hal tersebut. Wa kal mafatihi, seperti bermimpi menemukan kunci. Fa innahu yu'abbaru anha bil kunuzi, itu dapat diartikan dengan harta yang bergudang. Liqouli ta'ala wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'un bil usbati. Dan kami berikan kepada Qarun dari beberapa harta benda yang digudangi sesuatu di mana kuncinya itu akan memenuhi golongan orang yang banyak. Ulil quwwati, yang mempunyai kekuatan. Maka fatazidu amwaluhu, maka akan semakin bertambah banyak harta badannya. Li'anal kunuza la yutawassalu laha illa bil mafatihi. Karena gudang-gudang harta itu tidak dapat dicapai, tidak dapat diraih kecuali dengan membuka kuncinya. Nah, itu. Jadi kalau Anda bermimpi menemukan kunci atau membuka kunci, nah maka harta benda yang Anda miliki akan semakin bertambah-tambah. Artinya Anda akan mendapatkan harta yang melimpah gitu. Wakas sapinati, atau bermimpi menemukan perahu, artinya dia bermimpi menaiki perahu. Yu'abbaru anha bin najati, ini dapat diartikan bahwa dia itu akan mendapatkan keselamatan. Ini juga diartikan dari ayat Al-Quran liqouli ta'ala fa'anjaynahu wa ashabas safinati. Fa'anjaynahu, kami telah menyelamatkan Nabi Nuh, wa ashabas safinati, dan orang-orang yang menaiki perahu bersama Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh dan orang-orang pengikutnya selamat dari bencana banjir. Itu karena dia menaiki perahu. Maka kalau bermimpi menaiki perahu, dapat diartikan
orang yang bermimpi itu akan mendapatkan keselamatan. Waliquli ta'ala fa'anjainahu wa man ma'ahu fil fulki, maka kami selamatkan Nabi Nuh beserta para pengikutnya fil fulki, dalam perahu. Wa kal mulki yaro annahu qad dakhala daron aw baldatan aw mahillatan wa lam yakun lahu 'adatun bidukhul ilaiha. Bila ada seorang yang memimpikan ada seorang raja atau penguasa yang memasuki suatu desa atau daerah atau suatu kampung, suatu negara, padahal kebiasaannya raja itu tidak pernah memasuki kampung tersebut atau negara tersebut atau daerah tersebut. Nah, yu'abbaru anha bihululi musibatin, dapat diartikan akan hilangnya musibah, akan hilangnya cobaan. Auzulin yanalu ahlu dzalika maudini, atau kehinaan yang dialami oleh penduduk tempat atau kampung tersebut. Di qouli ta'ala ini mengambil pengertian dari ayat Al-Quran, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Sesungguhnya para raja, para penguasa apabila memasuki suatu kampung maka dia akan merusaknya. Wa kalibasi, atau dia bermimpi mendapatkan pakaian. Mendapatkan pakaian. Libas. Ini juga dapat disibak, tapi mimpinya dengan ayat Al-Quran. Yu'abbaru anhu bin nisa'i, pakaian itu diartikan seorang wanita. Ya, kemungkinan orang yang mimpi tersebut akan menemukan jodohnya, akan mendapatkan wanita sebagai pendamping hidupnya. Ini qouli ta'ala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka perempuan adalah pakaian bagi kamu sekalian laki-laki, wa antum libasul lahun, dan kamu sekali laki-laki sebagai pakaian bagi mereka perempuan. Wa asba'u dzalika katsiratun, dan lain-lain. Masih banyak mimpi-mimpi yang hal-hal yang serupa. Nah, ini contoh dari mimpi yang disibak takbirnya menggunakan ayat Al-Quran. Muhammad tawilu min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun pengaturan arti mimpi yang diambilkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakal burobi, seperti burung gagak. Yu'abbaru anhu birrajuli al-fasiki, itu dapat diartikan burung gagak itu sebagai seorang laki-laki yang fasik. Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammahu fasikon, karena Rasulullah menyebutnya burung gagak itu sebagai hewan yang fasik. Wa kafarati, atau seperti melihat tikus. Yu'abbaru bil mar'ati al fasikoti, kalau melihat tikus itu diartikan dengan seorang perempuan yang fasik. Artinya seorang yang bermimpi itu mungkin akan mendapatkan jodoh perempuan yang jelek, yang tidak baik budi pekertinya, atau mendapatkan jodoh seorang perempuan yang nakal misalnya. Di qouli sallallahu alaihi wasallam al-faratu fasikotun, karena sabda Rasulullah SAW, al-faratu fasikotun, bahwa tikus itu binatang yang fasik. Wasamaha haywan huwaisikotan, Rasulullah menyebutnya dengan binatang kecil yang fasik. Wa kadil'i yu'abbaru anha bil marati haywan. Nah, kalau tulang rusuk, ini tulang rusuk diartikan
dengan seorang wanita juga, sama seperti pakaian. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah SAW bersabda, al mar'atu khuliqat min dil'i awajin. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa asfaqatul babi as-sufla, sedangkan ambang pintu yang bawah, ambang pintu yang bawah, kalau orang Sunda biasanya menyebutnya dengan nama apa namanya, golodong. Apa itu tangga yang ada di bawah pintu untuk menaiki rumah, tangga pintu rumah. Atabatuhu yu'abbaru ana bil marati. Ini juga ambang pintu itu bisa diartikan dengan seorang perempuan. Lama ruya an Khalilillahi Ibrahim alaihissalam innahu qala li waladihi Ismail goyir asfaqata babika. Nah, seperti perkataan Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail, goyir asfaqata babika, rubahlah, perbaikilah apa namanya, ambang pintu rumahmu, yakni jauzatahu, itu istrinya harus diperbaiki. Wa asbah dzalika, dan lain-lain, mimma la yu'addu, dari gambaran-gambaran mimpi yang sangat banyak sekali yang tidak dapat bisa dihitung. Wa amat ta'wil minal amsah as-sairah, adapun pengaturan arti mimpi yang diambilkan dari gambaran-gambaran atau contoh-contoh yang berlaku atau yang terjadi pada dirinya orang yang mimpi. Pakar rojuli yaro biyadihi taulan, seperti seorang lelaki yang bermimpi bahwa tangannya itu panjang atau menjadi panjang. Nah, fa innahu yu'abbaru anhu bistina'il ma'rufi. Hal itu, mimpi itu dapat diartikan bahwa dia akan melakukan atau mengerjakan kebaikan. Liqaulihim, karena ucapan orang Arab, hadza taulun minka, hadza atwalu minka, orang ini lebih panjang daripadamu, yadan, tangannya. Ai aksaru atau an, ini apa, lebih banyak pemberiannya. Wakal ihtitobi, bermimpi mencari kayu. Nah, ini kan suatu gambaran yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh seorang yang bermimpi. Dua baru anu bin namimati, ini dapat diartikan bahwa dia itu namimah, mengadu domba. Liqaulihim man masya bainan nasi bin namimati fa innahu yahtatimu. Apabila ada seorang yang berjalan di antara manusia dengan mengadu domba, maka dia itu seperti orang yang mencari kayu. Wa kal marudi yu'abbaru anhu bin nifaqi, dan seperti orang yang bermimpi sakit, bahwa itu sedang sakit, itu diartikan dengan nifaq, diartikan dengan nifaq, kemunafikan. Liqaulihim la yuwaffi ahdahu fulanun, tidak memenuhi, si fulan tidak memenuhi janjinya, bimarudin, karena sakit, diwari dalam janjinya. Wakal muhtoti, seperti umbal
umbal ini diabaru anha bil waladi. Nah, diartikan dengan seorang anak. Artinya orang yang bermimpi atau memuntahkan umbal itu ingus, maka dipastikan dia akan segera akan mempunyai anak. Liqaulihim lilladzi yusbihu abahu huwa muhtul asadi wa kalladzi yarmi an-nasa bisiham dan sebagainya. Mungkin hanya sekian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, karena bila terlalu panjang akan membosankan orang yang mendengarkannya, atau bahkan akan menjenuhkan orang yang mendengarkannya. Oleh karena itu akan saya sampaikan secara bertahap, sedikit-sedikit. Lain waktu akan saya bahas lagi tentang arti mimpi secara mendetil. Ini ada mimpi, berbagai mimpi bertemu malaikat misalnya. Apa artinya? Bermimpi para nabi, para ulama, bermimpi menemukan nanti berbagai macam binatang misalnya, seperti melihat ikan misalnya. Melihat ikan itu di suatu tambak atau kali misalnya. Kalau ikannya itu dapat dihitung, artinya sedikit dapat dihitung, maka itu diartikan perempuan. Artinya seorang yang bermimpi kalau masih jomblo, nah dimungkinkan, dipastikan dia akan segera mendapat jodoh yang diinginkannya. Tapi kalau dia melihat ikan itu banyak sekali, tidak dapat dihitung, maka itu bisa diartikan itu adalah harta benda. Artinya orang yang bermimpi itu dia akan segera mendapatkan harta benda yang berlimpah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa permintaan dari saya, setelah mendengarkan paparan dari saya, lalu mensabrek, artinya di cos itu yang merah namanya, itu sabreknya itu kan. Saya ucapkan jazakumullah asal jaza dari kebaikan teman-teman semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.